Hello great friend, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan semua notifikasi dari gue. Oke, enjoy, silahkan menonton. Hello great friend, masih bersama Dismi Yongki Anggara channel. Oke, kita kembali lagi buat ngebahas soal ciwi-ciwi ya geng. Dan ini ada ciwi-ciwi yang namanya Kinki Ryusaki. Dia itu perantau di Malaysia gitu. Jadi itu negeri asalnya itu di Jepang. Dia merantau ke Malaysia karena masalah ekonomi keluarganya dan dia ngebantu perekonomian keluarganya gitu. Makanya dia ke Malaysia buat merantau. Nah, ini dia orangnya, geng. Kita lihat, cantik beneran. Ini juga. Wah, kalau dia tukang tato, gue mau juga nih, gue ditato nih sama dia nih. Coba gue chat dulu nih. Kalau misalnya dia balas, hai. Kalau misalnya dia balas, gue bakalan nato ke dia. Kalau misalnya dia nggak balas, gue nggak bakalan nato sama dia. Iya, lo orang nggak balas. Gue mau buat tato dong. Tato dong. Oke. Pertamanya, dia tuh kerjanya di salon. Kerja di salon di Malaysia sana ya. Dan dia ketemu customernya yang kebetulan customernya itu tuh akrab banget sama dia. Jadi si Kinki ini ketemu sama customernya yang seorang tato artis gitu. Nah, makin lama dia nyambung obrolannya. Kemudian dia berminat tuh mau jadi tukang tato. Dia belajar sama orang itu, customernya itu. Dia magang di Bloody Ink Tattoo Studio yang ada di Malaysia sana. Dia magang itu sekitar beberapa bulan dan dia udah bisa lancar. Terus dia jadi tukang tato deh. Akhirnya sampai sekarang dia berkarir di tato artis gitu. Sebelumnya tuh dia ngelakuin pekerjaannya tuh karena terpaksa sih. Di salon tuh dia terpaksa karena buat ngebantu perekonomian aja gitu. Dia tuh nggak suka gitu kerja di salon sebagai buruh orang lain tuh dia nggak suka. Dia maunya usaha sendiri dan dia maunya kerja dengan hobi yang dia lakuin itu. Jadi dia ngelakuin pekerjaan itu menikmati gitu hobinya dia gitu. Kebetulan gua sendiri sih seorang tato artis ya. Sama kayak Kinki gitu, cuman gue sekarang lagi libur, gue sekarang ada di Lampung. Dulu gue nato itu di Bekasi ya, di daerah Bekasi, di daerah Perum 3 Bekasi Timur. Gue nato di situ selama hampir kurang lebih itu 2 tahun lah, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 awal itu gue kesini ke Lampung. Dan gak lama gue ke Bekasi lagi tuh, cuman sebentar bantuin keluarga gue di sana di Bekasi. Dan terus gue pulang lagi ke sini karena pandemi corona ini. Sampai sekarang gue belum kesana lagi, mungkin nanti bulan-bulan 3 gitu gue kesana lah buat ngelanjutin usaha gue. Jadi jangan di sini terus gitu. Sebenarnya di sini gue ada sih pekerjaan yang ngebantuin di sini orang tua gue gitu di sini. Oke, next. Yang dia ini di lesung pipinya itu dia pakai tindik ya, jadi biar punya lesung pipi gitu dia pakai tindik. Telinganya juga bolong gitu kayak gue gini, bolong ya. Namanya tato artis memang identik sama penampilannya yang begitu ya. Kinki ini dari bodinya juga gitu, dia tuh gimana ya, imut, kecil, seksi juga gitu. Jadi orang-orang yang menato sama dia juga ngeliat ya tukang tatonya ini mantap juga mungkin ya kan, makanya mereka pada menato gitu sama dia. Ya mungkin beda aja gitu sensasinya kalau yang natoin dia, entah karena apa nggak tahu deh. Yang penting karena skillnya juga udah bagus ya kan, terus dia juga punya fashion yang benar-benar oke lah, masuk lah gitu. Jadinya orang-orang mau lah tato gitu sama dia. Jadi Kinki ini juga dia rajin olahraga ya geng.
buat para cewek-cewek yang mau punya badan kayak Kinki gitu ya, badannya bagus, kalian tuh jangan cuman makan, tidur, berak, jangan, gak bakalan bisa, yang ada bakalan membengkak gitu. Jadi mendingan kalian tuh rajin olahraga. Karena Kinki mau punya badan kayak gitu perjuangannya wah lumayan geng. Dia perjuangannya harus olahraga, fitness terus tiap hari. Jadi nggak seenak yang kata kita gitu. Dia punya badan karena suntik apa tuh namanya, suntik silikon. Enggak, dia tuh murni karena apa? Karena dia rajin olahraga gitu. Tuh dia, oh ini dia lagi jalan sama anaknya itu di mall ya. Dulu gue pernah juga ngepoin dia tuh, dia belum punya anak gitu. Waktu tahun awal-awal 2019 kemarin itu dia belum punya anak. Dia udah punya anaknya itu tuh ya bulan-bulan 2, bulan-bulan 3 itulah kayaknya, kurang lebih tahun kemarin gitu dia punya anaknya. Karena waktu gua ngepoin tuh dia masih hamil, posisinya belum punya anak, tapi dia udah nikah. Nggak tahu kapan nikahnya, gua nggak tahu. Yang jelas dia tuh masih hamil waktu bulan 1 kemarin. Nggak kerasa ya dia udah punya anak sekarang ya, karena kehidupan ini memang nggak kerasa. Gue juga nggak kerasa gitu, gue udah setua ini gitu. Buat kalian yang nggak ngerasain gimana sih kok bisa gue udah gede ya, nggak kerasa banget gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Jelas pernah lah. Ntar mungkin pas udah 60 tahun kita umurnya, mungkin kita bakalan ngerasain gue kok udah tua ya, nggak kerasa ya. Padahal kalian nggak ngerti, nggak tahu gitu. Kalau kalian ngelewatin masa-masa ini nih sebenarnya amat panjang, tapi pas di hari itu kalian merasanya itu kayak nggak kerasa. Itulah manusia, anehnya manusia itu pelupa geng. Ya ini dia lagi work ya, lagi kerja gitu, lagi dia yo imut, tetap imut walaupun dia lagi nato juga geng. Jadi nggak ada ininya, nggak ada duanya, ini memang bener-bener orang. Jadi dia beneran kalau fashionnya itu bakalan jadi minat orang-orang buat nato ke dia gitu, tertarik jadinya orang-orang buat nato ke dia. Jadi kalian yang tukang tato cewek itu kalian juga harus mikirin soal fashion. Jadi fashion itu memang jadi daya tarik gitu, jadi daya orang pengen tahu gitu, pengen tahu kalau wah ini orangnya bagus juga ya, cakep ya, mungkin gini lah. Jadi ya jadi daya tarik sendiri gitu buat orang-orang datang gitu. Nah itu tadi itu suaminya itu, ini dia lagi natoin orang cowok juga, dia natoin. Ini namanya, kalau istilahnya itu namanya gangbang tato ya. Jadi lebih dari satu orang gitu buat mengerjakan satu tubuh, tapi yang mengerjakan itu lebih dari satu orang. Itu bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, nggak tahu deh, bisa seterusnya kalau bisa. Itu yang namanya gangbang tato ya. Kalau istilahnya itu dia tuh ingin cepet jadi gitu. Jadi kalau orang satu kan lama jadinya, mungkin seharian satu punggung itu baru jadi. Tapi kalau orang banyak kan cepet. Cuman ya harus punya daya tahan tubuh yang kuat ya. Kalau pengen kayak gitu harus punya daya tubuh yang kuat. Walaupun biasanya pakai anestesi juga itu nggak bakalan bisa sekuat itu gitu. Anestesi itu cuma berfungsi 50% dari kekebalan tubuh kita. Jadi kita tetap ngerasain tuh sakitnya, cuman separohnya aja tapi ngerasainnya, nggak semuanya kita rasain. Itu udah anestesi. Dan itu juga fungsinya cuma beberapa jam ya, 3 jam. Kalau anestesi itu udah lewat 3 jam itu udah nggak berfungsi lagi, dia udah ngerasain kita sakit lagi, dan harus ditimpa lagi anestesi gitu. Karena waktu biasanya itu paling lama ya sekitar 4-5 jam lah. Daya tahan tubuh orang nggak bakalan kuat kalau lebih dari itu, karena bener-bener sakitnya. Video lagi sama ular ya, lagi sama ular. Dia memang hobi banget gitu sama ular. Entah kenapa orangnya kayaknya ekstrim banget. Gua aja nggak berani sama ular. Walaupun ularnya cantik gitu warna putih, gua tetap nggak berani gitu.
berani. Kalau gue memang takut sama reptil gitu. Jangankan kayak gitu, gue ngelihat cicak aja gue nggak berani, jijik gitu. Gimana ya mau ngambil gitu, padahal nggak bakal gigit, tapi jijiknya itu loh. Reptil nih gue nggak suka, nggak demen gitu. Gue malah lebih sukanya sama hewan-hewan laut kayak ikan, kayak udang. Kan kalau udah di sayur itu enak. Anjas, bukan itu maksudnya. Kok bisa sih gue melonceng ke sana yang ngomong. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan kalian jangan sampai kapok-kapok buat nonton video gue dan updatean terbarunya. Kalian harus subscribe dulu video gue dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan semua notifikasi dari gue. Oke, see you next time.